Untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lain, kita bergabung dengan Global Market Bank Permata. Jelang rilis data ekonomi domestik, seperti apa pergerakan rupiah hari ini? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung bersama Chief Economist Bank Permata Joshua Pardede. Selamat pagi, Mas Joshua. Selamat pagi, Mas Cikal. Mas Joshua, ini bagaimana pergerakan untuk rupiah hari ini, mengingat pekan lalu sempat terkoreksi ya, dan ditambah lagi juga untuk pekan ini banyak hari libur nasional. Bagaimana analisis Anda? Ya, memang kalau kita lihat sentimennya dari tensi geopolitik ya, antara Ukraina dan Rusia ini masih terus mendominasi pergerakan rupiah dan juga mata uang Asia lainnya, dan secara keseluruhan pasar keuangan negara berkembang ya, karena tendensinya saat ini yang berkembang adalah risk of sentiment di pasar keuangan global. Ini terindikasi dari permintaan terhadap safe haven aset ya, mata uang yen Jepang, franc Swiss, dan juga US Treasury dan juga gold. Ini trennya cenderung meningkat ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya tapi rupiah sekalipun memang ada peningkatan tensi antara ataupun setelah adanya invasi dari Rusia ke Ukraina, kita melihat bahwa rupiah ini cenderung relatif stabil ya, masih di kisaran 14.300, 14.400 ya. Dan pada hari ini pun juga rupiah dibuka menguat tipis ya, di 14.360, 14.365 per dolarnya. Dan kita melihat bahwa ya memang meskipun pressure-nya masih akan tetap ada, kita melihat bahwa rupiah masih akan relatif stabil ya, belum akan melemah signifikan jauh. Karena kita melihat bahwa tadi data-data fundamentalnya domestiknya sendiri yang kita nantikan di minggu ini cenderung akan cukup mengindikasikan ekonomi kita yang relatif kuat, dan juga dan saya pikir juga salah satu pertimbangan juga karena volume perdagangan ya di minggu ini memang cenderung akan relatif lebih tipis ya, ataupun menurun dibandingkan pekan lalu, karena memang ada 2 hari libur di minggu ini. Kalau dari perekonomian domestiknya sendiri ya, ini cukup bisa menopang pergerakan rupiah. Setidaknya di pekan ini apakah masih ada kesempatan atau peluang tembus ke 14.500 lagi, Mas Joshua? Ya, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kalau kita lihat dari keseimbangan eksternal kita ya, dari current account balance yang tahun lalu tercatat surplus, lalu juga kita melihat kinerja ekspor jangka pendek pun juga ini masih disupport ya oleh tren kenaikan harga komoditas, dan ini juga sejalan dengan kenaikan harga minyak dunia karena adanya tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina, sehingga memang kita melihat bahwa untuk pressure sampai dengan 14.500 saya pikir potensinya relatif kecil ya. Dan ini kalau seandainya pun itu terjadi, kalau memang terjadi shock yang cukup signifikan ya, karena kita tahu bahwa Rusia sekalipun sudah diberikan sanction dari US, Eropa, dan juga negara-negara barat lainnya, tapi justru malah Rusia ini malah terus mengancam dengan akan mengeluarkan senjata nuklirnya gitu ya, sehingga kalau seandainya memang makin memburuk, tentunya bisa ke arah sana. Tapi sejauh ini saya pikir di jangka pendek ini masih di kisaran 14.300 hingga 14.450 per dolarnya. Oke, nah ini kalau kita bicara mengenai isu global tadi, di mana situasi Rusia-Ukraina ini masih belum menentu begitu. Nah ini kan juga ada analisis yang mengatakan bahwa ini justru peluang juga bagi Indonesia untuk bisa banjir investasi, kemudian juga banjir uang asing juga di Indonesia. Seperti apa kalau dari sudut pandang ini, dari analisis Anda? Ya, sejauh ini memang kalau kita lihat di pasar saham, betul ya, bahwa secara tahun kalender memang investor asing itu masih mencatatkan net buy ya di pasar saham sekitar 1,6 miliar US dollar. Namun di sisi bond marketnya juga secara year to date memang masih tercatat naik ya kepemilikan asing. Tapi tentunya ini yang perlu kita waspadai pada saat terjadi tadi tensi geopolitikal yang cenderung meningkat dan ketidakpastiannya juga relatif tinggi, tentunya investor global itu cenderung akan shifting sementara kepada safe haven asset yang tadi kami sampaikan, bahwa US Treasury justru mendekati FOMC meeting ya, yang diperkirakan sudah mulai menaikkan suku bunganya di bulan ini, tapi justru malah US Treasury yield malah turun. Permintaan terhadap global juga yang tahun lalu harga emas ini turun,
justru malah di tahun ini secara tahun kalender juga masih naik 4%-an, dan juga tadi permintaan terhadap safe haven aset lainnya ya, yang Jepang, Swiss franc, dan juga termasuk juga US dollar. Sehingga kita melihat bahwa kecenderungannya memang kita tetap perlu waspada, meskipun untuk IHSG sendiri kan sudah menembus level barunya lagi ya, tertingginya gitu. Tapi tetap kita perlu mewaspadai, karena risk of sentiment ini tentunya akan memberikan sentimen yang agak negatif ya, khususnya kepada pasar negara berkembang, karena investor cenderung akan memarkirkan dananya kepada aset-aset yang lebih aman seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Joshua atas analisis serta informasinya. Pemirsa, demikian Chief Economist Bank Permata, Joshua Pardede. Pemirsa, sampai di sini IDX Opening Bell menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Cikal Mutaza, mewakili rekan Awis Nari, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.